Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa lagi bersama saya Surya di channel Suara Hati. Ya, makin ke depan makin sehat ya. Insya Allah kita akan sehatkan kembali. Ya, minta maaf pagi hari ini suara saya agak serak-serak karena mungkin kemarin itu saya minum air kemasan, kemungkinan nggak cocok ya. Kemarin sore habis tengah hari ya, habis Jumat itu saya minum air kemasan dan kemungkinan nggak cocok. Tadi pagi bangun subuh suaranya habis tapi nggak apa ya, itu nggak berpengaruh dengan kondisi saya. Dan kondisi saya semakin membaik dan insya Allah mudah-mudahan secepatnya disehatkan kembali, dinormalkan kembali seperti sebelum-sebelumnya. Ya, pagi ini saya sudah melakukan olahraga kecil, yaitu sambil jalan, ada juga lari-lari kecil dari sebentar, yang penting 200-300 langkah lah tadi ya. Sudah dari sana ke sana sama anak-anak tadi. Dan saya di hari ini berada di Wonorejo lagi, Wonorejo Timur, di kampungnya istri. Dan berbagi pengalaman pagi hari ini, saya akan bercerita tentang kondisi perasaan. Ya, perasaan saya di pagi hari ini makin cuek dengan keadaan, dengan perasaan, dengan sensasi yang terjadi dalam tubuh saya. Ya, mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih cuek lagi, meskipun masih ada ya yang terasa. Namun kalau kita berpikir positif, sebelumnya itu kan sebenarnya kita juga sudah merasakan, cuman karena kita tidak terlalu peduli, tidak terlalu memikirkan perasaan itu, jadinya ya dulunya itu kita memang cuek ya. Iya mak, itu sama dia boncengan. Ya, dan itu yang saya coba terapkan kembali, perasaan cuek itu. Dan mudah-mudahan semuanya teman-teman juga yang masih merasakan sensasi dari asam lambung dan GERD ini, mudah-mudahan semuanya cepat membaik, insya Allah. Intinya kita harus semangat, jangan lupa berdoa, terus jalankan 3P-nya itu: pola hidup sehat, pola pikir, dan pola makan. Karena ini masih mendukung sekali ya, masih mendukung untuk kesembuhan kita, untuk menormalkan kembali kondisi kita. Karena yang kita alami ini memang ada pengaruh dari fisik
tapi lebih besar pengaruhnya dari psikis, dari pikiran kita, dari alam bawah sadar kita. Makanya yang harus teman-teman tanamkan itu, kita harus tetap menanamkan bahwa asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis itu tidak berbahaya. Kita harus tetap sadar itu, sekalipun banyak yang kita rasa, misalnya ada sensasi di perutnya begah, kembung, terus di kaki dan tangan misalnya terasa dingin, biasa kalau ada yang dingin ya, terus di kepala juga keliengan, itu kita cuekin aja. Jadi jangan lupa makannya itu tetap kita jaga ya, mulai dari pagi hari usahakan jam 6 itu kita sudah makan nasi, sekalipun nggak ada lauknya, bisa pakai nasi saja kalau memang belum ada lauknya ya. Kalau sudah ada lauk ataupun sayur-sayur yang gampang dicerna ya bolehlah, jam 6 sudah harus sarapan pagi. Terus jangan terlalu banyak juga konsumsinya, makannya, maksudnya porsinya dikurangin, jangan dibanyakin dulu. Intinya kita harus bisa mengisi lambung kita. Terus kemudian nanti jam 9 itu kita juga harus makan ya, jangan sampai lapar. Jam 9, terus jam 12, terus selanjutnya lagi itu jam 3, selanjutnya lagi jam 6 terakhir ya. Makan satu hari itu kalau porsinya dikurangi, jam makannya ditambahin. Misalnya dalam satu hari itu kalau kita dulu normalnya mungkin cuma 2 kali atau 3 kali sehari ya, nah ini kita harus tambahin dengan porsi yang dikurangi, jangan terlalu kenyang, jangan maksudnya jangan kebanyakan juga makanya. Nah itu teman-teman ya, untuk 3P nya itu pola makannya seperti itu, dan tentunya dengan dibarengi juga dengan jenis makanan yang bukan pantangan, maksudnya makanan yang bukan pantangannya, yang tidak dipantang yang harus dimakan, seperti makanan yang pedis itu jangan dimakan, terus makanan yang berminyak, berlemak, dan sulit dicerna itu jangan kita makan dulu. Sambil kita melakukan pola makan, pola hidup sehatnya juga harus kita jaga ya. Misalnya tidur itu harus cukup 8 jam dalam satu hari, malam ya maksudnya. Jadi jadwalnya malam itu, tidur malam kita itu harus cukup 8 jam. Misalnya dari sore, misalnya kita terakhir makan kan jam 6 ya, jam 6 itu nanti waktu kita tidur itu minimal habis sudah makan itu 2 jam baru kita ke tempat tidur ya, ataupun harus 2 jam setelah makan baru tidur, jangan tidur setelah makan ya. Ini anjurannya untuk penderita asam lambung. Kemungkinan kalau jam 6 kita makan, jam 8 atau jam 9 itu maksimal kali ya kita harus sudah tidur. Jam 9 kita nanti kan bangunnya misalnya jam 9, jam 10, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4. Nah jam 4 ini kita harus sudah bangun.
harus sudah bangun, lakukan pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi sebelum sholat subuh kita harus melakukan sholat, kita harus berdoa sesuai ajaran kita ya. Kalau di Muslim ya kita harus sholat, misalnya kita harus memohon doa, dan supaya doa kita terkabul itu kita memang harus sering-sering melakukan sholat. Jadi sebelum sholat itu subuh itu banyak sekali ya kajian, maksudnya sholat hajat contohnya, terus atau sholat taubat dulu lah ya, sholat taubat 2 rakaat, sholat tahajud, terus sholat hajat, kalau bisa sholat witir 3 rakaat bisa juga dilanjutkan. Intinya sebelum sholat subuh kita perbanyak berdoa, perbanyak sholat, minta perlindungan sama Allah, minta ampunan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sudah itu kita melakukan sholat subuh. Kalau sudah sholat subuh, zikir dan berdoa, mudah-mudahan apa-apa yang kita minta atau yang permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dijabah dan dikabulkan. Nah demikian ya. Nanti misalnya dari jam habis sholat subuh kan kemungkinan sisa berapa menit ya, atau berapa jam sebelum makan itu, sebelum jam 6 ya. Kalau memang sudah ada sarapan ya silahkan diisi perut kita dengan nasi ya, 5 atau sampai 10 suap boleh lah. Nah untuk pola yang ketiga yaitu pola pikir ya. Mulai pola pikir itu kita harus mulai kontrol dari kita bangun tidur gitu. Kita harus sudah bisa, pokoknya kita harus mulai dengan pikiran yang baik, jangan memikirkan yang hal-hal yang tidak baik ya. Kita mulai belajar dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai tidur lagi, dan begitu terus supaya terbiasa. Kita memang harus olah rasa ini harus kita biasakan ya. Nah selain ada olahraga, kita punya olah rasa di sini. Olah rasa itu olah rasa maksudnya dalam artian apa yang kita rasa itu kita olah. Nah ketika kita olah, misalnya begini, misalnya ada sensasi kembung di perutnya, mungkin ini memang karena tadi malam tidurnya kena angin atau kurang selimut ya, jadi masuk angin biasa ini, bukan hal yang membahayakan ya. Ini gitu ya. Selanjutnya ya kita harus berpikir positif. Dan harus kita tanamkan kembali di pikiran kita itu bahwa asam lambung itu akan disembuhkan oleh Allah SWT. Demikian, salam sehat bersama saya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Jika berkenan silahkan tekan subscribe dan tombol like, juga jangan lupa nyalakan loncengnya, notifikasinya, agar ketika nanti saya upload video Anda mendapatkan
pengalaman di pagi hari ini bersama saya Suryadi dan di channel Suara Hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.